Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Saya tuh nggak paham kenapa pidatonya Bu Mega kemarin itu diributkan ya. Saya sih pas nontonnya merasa biasa aja. Itu pidato yang buat saya jauh dari kata-kata manis seperti Anies yang kayak benang kusut nggak jelas di mana ujung dan pangkalnya. Bu Mega setahu saya bukan orang yang pintar mengarang kata-kata indah. Kata-katanya itu selalu straight to the point. Meski bahasanya kadang agak kasar, itu bukan berarti beliau itu orangnya kasar. Contoh, kata yang dia gunakan dengan bahasa petugas partai. Buat sebagian orang, bahasa petugas itu bisa dikonotasikan negatif sebagai babu misalnya atau pesuruh. Orang yang hanya bisa menjalankan perintah saja tanpa bisa membantah karena memang posisinya yang paling rendah. Kata petugas itu bisa diartikan bahwa dia punya atasan yang lebih tinggi wewenangnya dan punya kuasa atas dia. Tapi dalam pikiran saya itu beda. Petugas yang dimaksud oleh Bu Mega yang selalu dibilangnya kepada Jokowi itu adalah bahwa kebijakan presiden itu harus sesuai dengan visi misi partai. Partai ya, bukan perorangan. Jadi ketika PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung dan mengawal Jokowi itu punya visi misi memajukan Indonesia ke depan, presiden sebagai bagian dari partai yang harus memperjuangkan visi misi itu. Mungkin itu maksudnya. Cuma ya itu, kadang bahasanya Bu Mega itu dianggap banyak orang terlalu vulgar, terlalu kurang elegan, gak berkelas. Kenapa nggak dibilang kader partai aja sih Bu daripada petugas? Bu Mega harusnya hormati Pak Jokowi dong karena jabatan dia sebagai presiden. Begitu kata banyak orang. Jabatan presiden itu sudah milik semua orang, bukan lagi hanya milik partai. Kalau saya sih punya pendapat beda. Kalau melihat posisi Bu Mega sebagai ketua partai, apalagi partainya PDI Perjuangan yang isinya banyak orang lapangan, ya biasanya bahasanya memang suka kelihatan kasar begitu. Saya sendiri orang lapangan, jadi sudah terbiasa dengan bahasa yang kelihatannya kasar. Meski saya tahu maksudnya itu baik. Bayangin coba, setiap hari Bu Mega itu bergaul sama mantan preman, mantan ormas, mantan orang jalanan. Jadi kalau berhadapan dengan mereka ya harus pakai bahasanya mereka, bukan bahasa orang kantoran. Apalagi kalau melihat sejarahnya Bu Mega dan PDI Perjuangan yang dulu di masa Soeharto, mereka itu terus dihantam sehingga harus hidup di pinggiran. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tuh wajar. Jangan bandingkanlah bahasa orang di pelabuhan misalnya sama orang kantoran. Itu beda banget. Meski kebanyakan orang di pelabuhan itu jauh lebih jujur daripada orang kantoran yang bahasanya itu halus tapi perilakunya seperti roh halus. Kalau misalnya yang ngomong kayak Bu Mega itu orang Golkar misalnya, ya itu baru saya heran. Lah Golkar sekian puluh tahun hidup di kerajaan gak pernah ada di lapangan. Kalau bahasanya tidak halus ya kita harus heran lah. Tapi kalau PDI Perjuangan yang terbiasa hidup di pinggiran pakai istilah-istilah yang banyak orang menganggapnya kasar, ya wajar aja. Dan Pak Jokowi pasti ngerti banget itu. Karena dia juga biasa bergaul sama orang-orang pinggiran. Dia juga susah sejak kecil. Jadi hidup bersama orang itu sudah terbiasa mendengar bahasa apapun, sekasar apapun. Meski pasti maksudnya beda-beda. Meski begitu sifatnya Pak Jokowi yang halus yang membuat dia
menjaga kata-katanya. Beda orang, beda karakter, tapi visi dan misi mereka itu sama saja. Lagian, Bu Mega sejak awal sudah memposisikan dirinya sebagai ibu buat kader-kader PDI Perjuangan. Lah namanya ibu, kalau ketemu anaknya ya guyonnya ya seperti itu. Lepas, yang kadang bikin orang sekitarnya nggak ngerti, risih dengarnya. Misalnya, meski anaknya sudah jadi pejabat tinggi, sang ibu tetap manggil nama anaknya Kribo gitu misalnya. Karena itu emang panggilan kesayangan dia sejak kecil. Nggak peduli sang ibu itu sama orang di sekitar yang bungkuk-bungkuk di hadapan anaknya yang sudah jadi pejabat tinggi. Mungkin kita aja yang terlalu sensitif karena Bu Mega dianggap tidak menyenangkan hati banyak orang. Banyak orang yang menunggu kalau Bu Mega akan menyampaikan siapa yang jadi calon presiden di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin itu. Tapi ternyata tebakan mereka meleset. Bu Mega tidak menyebutkan nama siapapun. Dan kekecewaan banyak orang ini membuat mereka akhirnya mengolok-ngolok pidato Bu Mega. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, mana pernah sih Bu Mega itu menyebut nama calon presiden di jauh-jauh hari? Pasti tuh udah dekat-dekat hari pemilihan. Ini adalah strategi sekaligus membaca karakter si calon. Apakah dia bernafsu banget sama kekuasaan atau hanya memegang amanat jabatan. Memilih seorang calon apalagi sekelas presiden itu nggak gampang. Harus banyak ukuran dan ujian. Hitung-hitungannya juga mesti matang. Karena itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Pastilah si calon itu ditunggu kesalahannya, blundernya. Kalau tidak ada, baru keputusannya akan jadi sempurna. Jadi biasa-biasa aja lah nanggepin pidatonya Bu Mega. Itu wilayah internalnya PDI Perjuangan. Bahasanya bahasa mereka, bukan bahasa luar. Ya kita juga gak perlu salah paham, apalagi kita orang luar yang tidak pernah dibesarkan di kalangan PDI Perjuangan. Kalau misalnya belum ngerti, mendingan kita diamlah sambil seruput kopi. Setuju? Gaspol.